Oke, langsung aja kita review ulang ya, apa yang kita dapat di diskusi yang lalu. Kita sudah membahas tentang pencobaan dan strategi musuh. Salah satu kunci keberhasilan dalam peperangan adalah mengenal strategi musuh. Ya, saya biarpun bukan ahli perang, tapi saya baca-baca sedikit lah, pernah baca ya sebagian dari Sun Tzu ya, lalu lihat-lihat film-film perang. Itu kan kalau strategi musuh sudah bocor, itu sangat gampang mengalahkan musuh. Bikin jebakan-jebakan aja dari strateginya itu, pakai tipu muslihat dan sebagainya, sampai musuh salah menyerang ya, salah menyerang. Dan kita dengan tahu strategi musuh, kita tahu titik kelemahan musuh. Nah, demikian juga saudara dan saya menghadapi musuh. Kalau saudara tidak mengerti strategi musuh, ya saudara menghabiskan energi. Ya, saudara berjuang mati-matian untuk mau mengalahkan musuh, tapi saudara jelas-jelas kalah kuat sama musuh Anda. Sehingga Anda pun mungkin sudah berkorban begitu banyak, tapi nggak akan mengalami kemenangan. Karena Anda salah strategi, Anda tidak tahu taktik musuh, sehingga sangat mudah sekali saudara dihancurkan. Nah, ini kalau ngomong tentang strategi dunia ya, di dalam menghadapi musuh. Tapi memang ada bedanya sih kalau dalam hal rohani. Tapi enggak istilahnya strategi peperangan itu enggak bisa dipakai sama sekali, bukan begitu, bisa. Bahkan strategi peperangan itu malah kalau mau diteliti lebih dalam, malah mempelajari dari Alkitab. Ya, Alkitab itu banyak memberi hikmat-hikmat yang luar biasa bagi orang dunia juga dalam menerapkan salah satunya seperti peperangan itu. Itu juga ambil dari Alkitab. Strategi pemerintah misalnya. Bagaimana pemerintah yang bijak memimpin rakyatnya. Itu juga ambil dari Alkitab. Ya, kalau saya tidak salah info ya, saya pernah dengar itu. Presiden Soekarno, meskipun beliau adalah beragama Islam, tapi beliau, saya dengar, hafal ayat-ayat Alkitab. Ya, sampai kelontok karena Presiden Soekarno itu memang brilian ya, otaknya cukup brilian, dan dia hafal ayat-ayat Alkitab. Dia baca Alkitab. Dia dapat hikmat dari Alkitab. Ya, untuk bagaimana memimpin bangsa ini. Makanya sampai lahirnya Pancasila dan sebagainya, itu bukan hanya bukan hanya dari Presiden Soekarno, tetapi juga dari rekan-rekannya yang lain yang memberi masukan-masukan, sehingga munculnya Pancasila itu hikmat luar biasa itu. Ya. Oke. Ya, saya share sebentar, ini bahan sudah mau habis di pasal 2. Ini yang lalu ya.
Ini yang terakhir ini. Ya, jadi penekanan dari bab terakhir ini di pasal 2 ini, maksudnya bagian terakhir dari pasal 2, yaitu tentang bagaimana berjaga-jaga dan berdoa. Saya sudah menegaskan orang Kristen tidak mungkin berjaga-jaga 24 jam, dan tidak mungkin juga berdoa 24 jam, karena pernah saat-saat kita tidur atau istirahat atau mengerjakan pekerjaan lain yang kita tidak waspada, mungkin pada waktu kita mengerjakan pekerjaan lain. Ya kan? Ya, jadi pasti kita ada waktu-waktu lengah, itu pasti ada. Jadi saya menegaskan jaminan yang menjaga saudara dan saya adalah bukan kemampuan Anda. Jaminan yang menjaga Anda dan saya itu adalah Allah sendiri yang melindungi Anda dan saya. Tapi tidak berarti kalau kita sudah tahu itu Allah yang melindungi saya, lalu saya cuek-cuek aja, saya nggak peduli, dan saya berbuat apapun yang menurut selera saya tanpa memperhatikan peringatan-peringatan yang daripada Tuhan. Itu namanya bahasa Jawanya jarak. Ya, jarak. Sudah tahu salah diteruskan, sudah tahu nggak benar dilakukan terus. Itu jarak namanya. Ya, dengan sengaja melanggar karena tahu toh yang melindungi saya hanya yang bisa melindungi saya cuma Tuhan. Jadi saya hidup sembarangan aja. Itu bukan reaksi anak-anak Tuhan. Itu reaksi pengikut setan. Ya, yang gara-gara Tuhan menjamin lalu saya boleh hidup bebas seenaknya sendiri. Mengumbar hawa nafsu saya. Itu pasti bukan ajaran dari Tuhan. Meskipun Tuhan juga mengajarkan saudara dan saya untuk menyadari kita juga tidak mungkin menjadi orang sempurna dalam hidup kita. Kita tidak mungkin jadi orang yang tanpa dosa sama sekali. Pasti ada dosa. Pasti ada kelemahan. Pasti ada yang tidak sempurna dalam hidup kita. Tapi bukan jarak, seperti tadi saya bilang jarak, sengaja berbuat yang tidak benar di hadapan Tuhan, toh Tuhan yang melindungi saya. Nah, itu orang-orang kayak gitu, kalau dia anak Tuhan, pasti nanti dihajar sama Tuhan, ya, biar kapok. Gitu. Kadang-kadang saya melihat ajaran-ajaran Tuhan itu ya memang untuk mendidik saudara dan saya. Tapi bukan berarti setiap ajaran itu karena kita punya satu kesalahan. Tidak. Biarpun tidak ada kesalahan pun juga tetap dihajar. Satu hal yang kita bisa pelajari dari Ayub, dia tidak bersalah apa-apa dan tidak dicatat bersalahnya di hadapan Tuhan. Bahkan Alkitab bilang dia orang yang sangat saleh. Dan orang yang selalu berdoa kepada Tuhan. Dan mendoakan juga anak-anaknya dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, Ayub itu benar. Ayub menghadapi pencobaan itu bukan karena dia salah. Bukan karena dia ada berbuat dosa kepada Tuhan, tidak. Tapi tetap ada dosa kan. Tiap orang itu pasti ada dosa, bukan suci bersih tanpa noda sama sekali. Ayub juga orang manusia biasa yang pasti ada kelemahan dan kekurangan. Tapi Tuhan tidak memberikan pencobaan gara-gara kekurangan, kelemahan dan dosa-dosanya.
Bahkan Tuhan sangat mempromosikan Ayub kepada iblis. Kenapa kamu tidak melihat hambaku itu yang namanya Ayub? Dia orang yang tidak ada orang yang sesaleh dia di muka bumi ini. Ya, wah luar biasa sekali kan. Tapi kenapa Ayub dicobai? Jawabannya satu, supaya Ayub naik kelas. Jadi jangan gara-gara pencobaan lalu selalu orang itu bilang, Tuhan apa salahku Tuhan? Kenapa engkau mencobai aku? Apa salahku Tuhan? Tunjukkan salahku Tuhan. Ya sebetulnya oke, tidak salah mengatakan apa salahku Tuhan. Tapi tidak selalu pencobaan itu karena kita punya salah. Ya, dan juga jangan merasa Anda sudah benar di hadapan Tuhan. Karena mengatakan, Tuhan apa salahku Tuhan? Sehingga engkau mencobai aku sedemikian berat seperti ini. Ya seolah-olah kan Anda merasa tidak ada salahnya. Kalau ngomong kayak gitu. Apa salahku Tuhan? Apa kekuranganku Tuhan? Loh, sepertinya menganggap dirinya tidak ada kekurangan. Tidak ada salah. Ya, sehingga pencobaan itu tidak patut untuk diberikan kepada dia. Sekali lagi, seandainya pun dia tidak ada salah, tidak ada dosa, tidak ada perbuatan jahat dalam hidupnya. Seandainya, ya toh, sama sekali bersih. Tapi Tuhan tetap kasih pencobaan. Tujuannya salah satunya adalah supaya naik kelas. Naik kelas itu apa artinya? Naik kelas dalam pengertian lebih mengenal siapa Tuhan daripada sebelumnya. Lebih mengenal sifat-sifat Tuhan. Lebih daripada sebelumnya. Nah, itulah tujuan-tujuan mencoba. Lebih belajar bersandar pada Tuhan daripada sebelumnya. Itu maksud Tuhan memberikan pencobaan-pencobaan supaya saudara lebih mengenal siapa Allah yang benar, saudara lebih dewasa, saudara naik kelas, saudara belajar bersandar pada Tuhan, saudara belajar hidup bergantung hanya kepada Dia. Ya, belajar bahwa kita tidak lebih baik dari orang lain. Belajar bahwa kita ini orang-orang berdosa yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Ya, semua belajar. Makanya, ya itulah, hati-hati dalam menghadapi pencobaan karena kita bisa salah ngerti dalam menghadapi pencobaan. Dipikir, ya Tuhan itu jahat juga. Banyak orang menghadapi pencobaan yang menuduh Allah berbuat jahat terhadap dirinya. Termasuk Ayub. Akhirnya Ayub pun jatuh dan menganggap Tuhan itu enggak adil, kenapa menyiksa dia begitu lama dan orang-orang yang di sekitar dia bisa sehat-sehat. Ya, dia disiksa bukan hanya karena sakit penyakit, tapi dia juga anaknya mati semua, hartanya lenyap dalam sekejap, dia jatuh miskin. Ya, lalu Ayub protes sama Tuhan. Kenapa aku mengalami ini? Apa salahku? Boleh dikatakan gitu, singkat ceritanya, meskipun Ayub tidak mengeluarkan kata-kata langsung seperti itu, tapi sepertinya menuduh Tuhan berbuat yang kurang bijak dalam menyiksa Ayub. Ya, nah itu kejatuhan Ayub. Oke, makanya kita harus hati-hati ya dalam hidup ini. Ayub aja yang sedemikian saleh bisa jatuh, apalagi saudara dan saya. Jangan sombong. Jangan merasa diri kita lebih hebat dari Ayub. Ya. Tapi meskipun kita enggak lebih hebat, tapi kita punya Tuhan yang hebat. Ayub juga punya Tuhan yang hebat. Yaitu Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang menopang saudara dan saya. Tuhan yang
membimbing hidup saudara dan saya untuk selalu kembali kepada jalannya. Oke? Ya, jadi kalimat terakhir nih saya akan bacakan di bab ini. Selain berjaga-jaga, saya blok ini ya. Selain berjaga-jaga, kita harus berdoa. Ini adalah sarana yang melaluinya kita bisa menerima pertolongan Allah agar kita berjaga-jaga sebagaimana seharusnya dan sekaligus menahan laju iblis. Segala karya iman untuk menghindarkan jiwa kita dari pencobaan terangkum dalam kewajiban kita untuk berjaga-jaga dan berdoa, dan ini akan dijelaskan di bab berikutnya. Ya, jadi berdoa itu apa sih? Berdoa itu banyak aspek dalam berdoa. Berdoa itu adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa itu berarti siap tunduk untuk melakukan kehendak Tuhan. Berdoa itu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan taat, belajar taat, belajar mengutamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itulah yang terjadi dalam hidupku. Ya. Jadi berkomunikasi dengan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan belajar taat. Itu berdoa. Memohon. Doa itu memohon, bukan menodong. Itu yang sering kali saya ajak. Ya, banyak orang berdoa itu menodong Tuhan. Tapi yang benar kan bukan menodong. Memohon. Memohon itu berarti terserah yang mau memberi. Mau diberi apapun saya terima. Diberi berapapun saya juga terima. Itulah posisi dari pengemis. Posisi dari seorang pengemis adalah sakwelase. Ya, itu bahasa Jawa bagus. Sakwelase. Apa itu arti sakwelase? Sakwelase itu artinya serelanya. Ya, pengemis kalau minta-minta sama orang, sakwelase, sakwelase, serelanya, kamu mau kasih aku apa? Ya. Kasih apapun saya berterima kasih. Wah, ini sikap luar biasa. Seharusnya kita berdoa itu seperti itu. Tuhan, Engkau kasih apapun sama saya berterima kasih. Nah, itulah satu cara berdoa agar kita tidak terjebak pada pencobaan. Seringkali dalam doa pun kita dicobai. Ya, saya ulangi kata-kata penting ini. Dalam kita berdoa pun kita dicobai. Ya, sudah saya kasih contoh kan, banyak orang Farisi ahli Taurat berdoa di jalan-jalan untuk minta dipuji manusia. Jadi ini dia berdoa tapi dia sudah dijebak sama setan. Untuk motivasinya bukan motivasi mencari kehendak Tuhan dan mengutamakan kehendak Tuhan, tapi motivasinya dalam berdoa adalah si aku. Mementingkan si aku, menyuburkan si aku. Nah, itu pasti bukan spirit berdoa yang benar. Kalau mementingkan si aku. Oke, kita sudah selesai bab 2. Dan kita mau masuk bab 3. Sebelumnya mungkin ada yang mau tanya, kalau nggak ada saya lanjut ke... Pak, mau tanya, Pak. Silakan Pak Sugianto. Pak, pencobaan itu datangnya dari Tuhan atau dari iblis? Baik, saya jawab langsung.
Bisa dari Tuhan, bisa dari Ibu. Dua-dua, Pak. Nah, kalau di Yakobus kan Tuhan tidak pernah mencobai ya Pak. Ya, itu arti Yakobus itu, maaf saya mute dulu ya Pak mic-nya. Ya, di Yakobus itu konteksnya adalah Tuhan itu tidak pernah mencobai, yaitu mencobai dengan maksud jelek seperti iblis. Itu tidak pernah. Tuhan tidak pernah mencobai kita dengan maksud jahat. Ya, makanya ada orang yang pakai istilah ujian. Tuhan itu memberikan ujian, bukan pencobaan. Tapi sebetulnya istilah di Alkitab pencobaan maupun ujian itu bergantian, dipakai bergantian. Dan Tuhan juga dikatakan pernah mencobai Abraham, ya, yang memberikan Ishak itu, mempersembahkan Ishak. Itu dikatakan Tuhan mencobai Abraham. Ya, tapi itu kan bahasa Indonesia. Tapi bahasa aslinya pun juga bergantian istilah itu. Jadi kita tidak terlalu ribut dengan istilah, yang penting pengertiannya. Jadi Tuhan tuh kalau mencobai maksudnya adalah untuk kebaikan. Sekali lagi, Tuhan kalau mencobai maksudnya untuk kebaikan. Sedangkan iblis mencobai dengan maksud jahat, yaitu mau menghancurkan anak-anak Tuhan. Itu maksud daripada iblis. Ya, itu Pak Sugianto. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Ada yang lain yang mau bertanya? Enggak ada ya, saya lanjut. Ini bahan yang berikutnya dari bab 3. Mengapa pencobaan dianggap begitu serius? Nah, ini judulnya di bab 3. Lalu kita sudah meletakkan fondasi kita, sekarang kita tiba pada tujuan utama penelaahan kita. Ya. Ini kata-kata ini agak sulit ya, penelaahan. Oke. Silakan bisa baca, siapa yang mau bacakan buat kita supaya tidak dengar suara saya terus, jadi ada ini huruf yang tebal ini tolong dibacakan. Siapa saja? Aku, Pak. Silakan Bu Nita. Merupakan tugas utama bagi setiap orang percaya untuk berusaha keras dengan memakai sarana yang telah Kristus berikan, agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ya. Maaf, Jadi, sorry Pandi, maaf Bu Nita. Kalau Ibu Nita baca, tolong mikrofonnya didekatkan ke mulut, Bu. Suaranya kecil sekali tadi. oh ya, baik. Jadi Bu Nita volumenya memang kurang gede dikit ya. Iya, Pak. Ini kecil volumenya. Oke. Saya ulangi lagi, merupakan tugas utama bagi setiap orang percaya untuk berusaha keras dengan memakai sarana yang telah Kristus berikan agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Dengan kata lain, kata-kata ini bermaksud bahwa orang Kristen tidak boleh enak-enakan. Meskipun tadi saya menekankan yang melindungi kita itu Allah. Yang menjamin kita pasti menang adalah Allah. Tapi Allah juga mau mendidik saudara dan saya, tidak berarti kalau Allah yang melindungi dan Allah yang menjamin Anda pasti menang, lalu Anda reaksinya boleh enak-enakan dan sembarangan. Itu namanya anak kurang ajar.
Betul kan? Jadi contohnya begini. Anak kecil pasti dijamin orang tuanya, kamu tidak mungkin lapar. Saya jamin kamu pasti ada makanan di rumah. Tapi gara-gara dijamin kamu pasti di rumah ada jaminan makanan dan kamu pasti kenyang di rumah setiap hari. Lalu reaksi dari anak ini, males-malesan, tidak mau sekolah, enak-enakan, toh di rumahku banyak makanan. Dan aku kenyang. Apa itu reaksi yang baik bagi seorang anak yang dijamin hidupnya oleh ayahnya? Jelas tidak kan? Itu anak kurang ajar namanya. Kalau sudah dijamin lalu reaksinya enak-enakan. Jadi yang benar yang bagaimana? Yang benar ya meskipun kamu sudah dijamin, tunjukkan rasa hormat dan terima kasihmu kepada Tuhan yang menjamin hidupmu. Ya, sekali lagi, tunjukkan rasa hormat dan terima kasih, pujian dan pujian dari hidupmu kepada Allah yang sudah menjamin hidupmu dan menyertai dan memberikan segala-galanya bagimu. Bahkan bukan hanya menunjukkan rasa terima kasih dan ucapan syukur dan pujian kepada Allah, tapi memberikan yang terbaik. Tidak ada ajaran firman Tuhan yang mengajarkan Anda boleh bermalas-malasan. Atau Anda menjadi orang tidak tahu diri dan tidak tahu terima kasih. Menjadi orang yang tidak mau bekerja yang terbaik. Berusaha keras mencapai yang terbaik. Itu bukan ajaran iman Kristen. Ajaran iman Kristen adalah kerja keras yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Makanya saya sebut itu sebagai do your best. Ini semboyan ini saya yakin sebetulnya dari Alkitab. Do your best. Ini bukan sekedar semboyan umum dalam masyarakat. Tapi Alkitab menegaskan do your best. Berusaha yang terbaik. Berusaha yang lebih keras lagi. Bekerja lebih keras lagi. Ya, dan itu saya sudah berulang-ulang men-sharekan ayat yang menggambarkan itu. Hubungan kasih karunia dan kerja keras. Hubungan kasih karunia dan kerja keras. Tahu nggak ayatnya di mana? Ada yang hafal? Padahal saya sudah bolak-balik ini menyebut ayat ini. Ayo, siapa yang hafal? Hubungan kasih karunia dan kerja keras. Tidak ada yang hafal ya? Itu Tesalonika, Pak ya? Kan. Ayo. Keselamatanmu itu ya, Pak? Hah? Kerjakan keselamatanmu tuh. Bukan, yang tepat. Ya itu juga kerjakan selama, tapi tidak ada kerja keras. Ayo, di mana yang ada kerja keras? Hah? Perjanjian baru atau lama? Oh ya, baru dong. Sudah nyerah semua deh. Kalau perjanjian lama itu kerjakanlah bumi. Ya, enggak ada kata kerja keras. Itu yang memberi upah. Hah? Yang memberi upah yang dari kerjanya dari pagi sampai sore dan kerjanya dari sore upahnya sama itu ya, Pak? Oh, bukan. Pak Andi mungkin Yohanes 9, Pak, kita harus mengerjakan pekerjaan dia. Ya, itu mirip tapi belum, kurang tepat. Wah, Pak Guru punya metode baru ini. 1 Korintus, Pak Andi. Ya, berapa? 1 Korintus 15:10 ya.
Yes. Arthur yang menang ini. Nanti sepedanya minta Pak Jokowi ya. Selamat. Ya, tolong dibaca 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15:10 ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahnya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Yes. Mantap kan? Jadi kasih karunia Allah tidak menyebabkan kita tambah males. Tapi malah tambah kerja keras. Nih. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras dari mereka semua. Ini orang yang dapat kasih karunia pasti akan diberi kasih karunia juga untuk kerja keras. Ya, karena Paulus juga bilang akhirnya, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku, yang membuat aku bekerja lebih keras. Itu kasih karunia Allah. Jadi kasih karunia Allah itu tidak membuat orang tambah males dan tambah tidak bertanggung jawab. Yaitu tadi misalnya Allah sudah menjamin hidupmu. Kamu tidak akan kalah dalam godaan setan. Lalu ya sudah enak-enak aja. Toh aku tidak akan kalah. Aku boleh mabuk-mabukan setiap hari. Aku boleh berjudi. Ya, toh Tuhan yang akan melindungi aku. Nah, itu namanya tidak mengerti kasih karunia orang seperti itu. Ya, oke. Saya harap jelas ini kalimat tadi di bab 3 itu. Kembali ke bahan tadi. Ya, jadi merupakan tugas utama bagi setiap orang percaya untuk berusaha keras dengan memakai sarana yang telah Kristus berikan. Perhatikan, memakai sarana yang telah Kristus berikan. Jadi Tuhan juga meskipun sudah menjamin saudara dan saya pasti menang, tapi Tuhan juga kasih perlengkapan rohani maksudnya, yaitu di sini pakai sarana untuk kita menghadapi pencobaan itu. Jadi istilahnya begini, Tuhan tuh menjamin kita pasti menang, tapi Tuhan juga memberikan tools atau alat-alat untuk saudara menghadapi pencobaan itu bagaimana. Ya kan? Jadi seperti tadi misalnya, ya orang tua menjamin kamu pasti kamu cukup makan dan kenyang. Tapi orang tua juga akan mengajar kamu untuk bagaimana kamu menjalani hidup itu dengan bertanggung jawab dan diberi kesempatan perlengkapan untuk Anda bisa belajar mulai dari anak-anak menjadi orang dewasa. Ya, naik kelas sampai menjadi dewasa. Itu sarananya. Dan Anda harus melalui itu. Meskipun orang tua sudah menjamin Anda hidup pasti tidak kelaparan. Nah, seperti itulah. Jadi meskipun memang analogi ini tidak bisa tepat 100% sama. Tapi ya itu yang juga Tuhan mau saudara dan saya. Meskipun Tuhan sudah menjamin, Tuhan mau saudara dan saya berusaha dengan keras dan menggunakan sarana yang Tuhan sudah berikan. Tuhan tidak hanya memerintah kepada saudara dan saya tanpa sarana. Tuhan memberikan sarana-sarana untuk Anda tidak jatuh ke dalam pencobaan. Bukan mengandalkan sarana itu, bukan. Tapi itu hanya sebagai tools
yang Tuhan anugerahkan untuk Anda juga belajar bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya, ada responsibility, bukan menyalahgunakan anugerah Tuhan untuk bersenang-senang hidup bagi kepentingan sendiri. Sekali lagi, tidak menyalahgunakan anugerah Tuhan untuk bersenang-senang menikmati hidup untuk diri sendiri atau kepuasan dan kenikmatan diri sendiri. Oke, saya harap ini sangat jelas dan sangat logik dan kita bisa memahaminya. Oke, lalu dikatakan sekali lagi, mengapa tugas ini begitu penting? Dalam bab ini kita akan memikirkan 3 alasan yang diberikan Alkitab. Alasan pertama, nah ini tolong dibaca. Siapa yang mau baca? Saya lagi, Pak. Tolong yang keras ya, Bu ya. Iya, Pak. Tuhan Yesus memberikan kepada kita pola doa sehari-hari. Dalam pola ini ada satu permohonan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Matius 6 ayat 13. Permohonan ini bisa diartikan dengan perkataan lain. Berjanjilah kepada kami bahwa kami bisa dengan penuh kuasa terbebas dari kejahatan yang membuat kami masuk ke dalam pencobaan. Juru selamat kita yang baik tahu betapa berbahayanya pencobaan itu dan betapa kita membutuhkan pertolongan Allah agar kita terhindar dari kejatuhan ke dalam pencobaan. Kita percaya kepada hikmat kasih dan kepedulian Yesus terhadap umat-Nya. Dia menegaskan tugas ini, kita harus memperhatikannya dengan seksama. Oke. Ya, pertama kita diajar Tuhan untuk punya pola doa, pola dalam berdoa. Pola berdoa sehari-hari. Dalam pola ini ada satu permohonan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Permohonan ini bisa diartikan dengan perkataan lain, berjanjilah kepada kami bahwa kami bisa dengan penuh kuasa terbebas dari kejahatan yang membuat kami masuk ke dalam pencobaan. Juru selamat kita yang baik tahu betapa berbahayanya pencobaan itu dan betapa kita membutuhkan pertolongan Allah agar kita terhindar dari kejatuhan ke dalam pencobaan. Nah, saya mau menekankan kalimat ini. Bentar. Nah, ini saya blok. Juru selamat kita yang baik tahu betapa berbahayanya pencobaan itu dan betapa kita membutuhkan pertolongan Allah agar kita terhindar dari kejatuhan ke dalam pencobaan. Artinya apa sih sebenarnya mengatakan jangan membawa kami ke dalam pencobaan dari doa Bapa kami? Ya. Apakah kita tidak mau mengalami pencobaan? Padahal Tuhan mau memberi kita pencobaan. Nah, jadi jelas kalimat ini harus dimengerti dengan tepat. Apakah bisa kita berdoa, Tuhan, berilah kami pencobaan, supaya kami makin terlatih dan makin dewasa. Saya kira kata-kata itu juga tidak tepat, ya. Karena Tuhan itu tidak membutuhkan nasihat. Untuk Tuhan, kasihlah saya pencobaan,
Tuhan sudah tahu lah. Ya, Tuhan sudah tahu kita ini dididik dengan cara yang terbaik itu bagaimana. Tuhan itu sudah tahu. Tidak perlu dinasihati oleh kita. Juga doa Bapa kami bukan untuk menasehati Allah. Tuhan, ingat loh ya Tuhan, jangan membawa saya ke dalam pencobaan. Ingat ya Tuhan, saya ingatkan kamu loh ya Tuhan, jangan membawa kami ke dalam cobaan. Itu kok doanya kurang ajar seperti itu ya. Tuhan kok diingat-ingatkan. Tuhan itu tidak mungkin lupa. Nah, ini seringkali kita berdoa itu nganggap Tuhan itu kayak kita yang sering lupa, pikun, ya, atau kurang perhatian sama kita. Tuhan itu kurang perhatian loh. Tuhan itu kurang berjaga-jaga loh. Tuhan itu kurang tahu kondisi kita yang mengalami pencobaan yang sangat berat ini loh. Makanya saya mau kasih tahu Tuhan, jangan membawa kami ke dalam cobaan ya. Ingat ya. Benar-benar kurang ajar doa seperti itu. Ya. Atau sebaliknya tadi, Tuhan kasihlah saya pencobaan supaya saya benar-benar menjadi anak yang makin tangguh. Ya, wis enggak usahlah nasihat. Tuhan enggak perlu nasihat sama sekali dari saudara dan saya. Jadi kalau seperti itu, kita tidak boleh menasihati Tuhan. Ya, lalu doa ini apa artinya? Doa ini apa artinya? Saya juga merasa kurang tepat dengan kata-kata ini. Misalnya permohonan ini bisa diartikan dengan perkataan, berjanjilah kepada kami bahwa kami bisa dengan penuh kuasa terbebas dari kejahatan yang membuat kami masuk ke dalam pencobaan. Berjanjilah kepada kami. Nah, ini maksudnya apa kok Tuhan disuruh janji kepada kami itu loh? Apa Tuhan itu lupa janjinya atau gimana? Atau Tuhan itu belum berjanji lalu kita nuntut Tuhan berjanji? Ya, nah ini juga nggak benar. Ya, ini kita juga berikan kritik ya. Saya tidak tahu terjemahan ini benar apa enggak ya. Ini kan buku terjemahan ya. Jadi saya khawatir kadang-kadang terjemahannya yang salah. Tapi kalau memang seperti ini dalam bahasa Inggrisnya ya nggak benar. Ya menurut saya kita tidak perlu nuntut Tuhan berjanji. Sebetulnya ada juga ayat-ayat di Alkitab yang nadanya seperti ini, seperti di Mazmur dan sebagainya kan. Tapi kita harus nangkep spiritnya. Nah ini saya akan coba menafsirkan kata-kata ini, nangkep penulis ini menangkap spirit daripada para pemazmur yang seringkali menuntut janji Tuhan. Ya, menuntut janji Tuhan. Sebetulnya Tuhan kan tidak pernah lupa dengan janjinya. Tapi kenapa kok ada manusia menuntut janji Tuhan? Kok kurang ajar? Tuhan tidak perlu dikasih tahu, Tuhan sudah tahu. Tuhan saatnya Tuhan menolong kami. Ya, apa Tuhan tidak tahu saatnya? Tuhan sudah tahu semua saatnya. Jadi sebetulnya ini juga nanti ada kesimpulan yang salah lagi. Lah kalau Tuhan sudah tahu ya buat apa berdoa? Jadi akhirnya enggak usah doa aja, toh Tuhan sudah tahu semua. Ya udah kita diam-diam aja. Tuhan, waktu kita berdoa begini ucapannya, Tuhan, Engkau sudah tahu semua. Sebelum saya minta juga Engkau sudah tahu. Dan apa yang paling penting dalam hidupku Tuhan sudah tahu. Ya, apa yang Tuhan juga mau kerjakan dalam hidupku, Tuhan lebih tahu dari saya tahu. Jadi itulah doa saya, amin, selesai. Karena Tuhan sudah tahu semuanya. Ya, itu orang yang tidak mengerti spirit berdoa. Jadi sebetulnya spirit berdoa itu apa sih? Kalau mengatakan janganlah
membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Apakah kita menasihati Tuhan untuk Tuhan supaya tidak memberikan kita pencobaan, atau kita menolak pencobaan, atau kita memerintahkan Tuhan bahkan memberi pencobaan kepada kita? Nah, silakan, mungkin ada yang mau kasih pendapat. Kok bungkam semua ya? Pak Andi, Ya, Theodor. Pak, tolong koreksi saya juga, Pak. Mungkin saya juga salah, Pak. Menurut saya, yang paling dekat dengan ajaran Yesus adalah murid-muridnya. Yes. Mereka sekaligus diiluminasi oleh Roh Kudus. Iya. Dan itu sudah ternyatakan dalam pengajaran Rasul Yakobus mengenai pencobaan. Menurut saya yang lebih dekat itu memahami ajaran Yesus itu murid-muridnya gitu. Tapi saya tidak menutup kemungkinan murid kebenaran yang lain juga tercelikan matanya gitu, Pak. Karena memang Yakobus kan bilang Allah tidak pernah dicobai dan tidak pernah mencobai. Ya itu tadi kan saya sudah jawab itu kalau Yakobus itu. Nah, maksud pertanyaan saya itu kenapa kita berdoa seperti Tuhan Yesus mengajar kita berdoa, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Gitu. Kenapa kita berdoa seperti itu? Padahal Tuhan tuh mau kasih kita pencobaan. Perhatikan ya di kitab Yakobus yang sama, ya Yakobus yang tadi Tuhan tidak pernah mencobai. Tapi di Yakobus pasal pertama dikatakan berbahagialah orang yang jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Nah, makanya baca kitab Yakobus itu harus paham dengan benar. Memang Tuhan tidak pernah mencobai, tapi tadi dengan maksud apa Tuhan tidak pernah mencobai? Dan kenapa di Yakobus pasal pertama berbahagialah orang yang jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Unik kan? Ayo. Jadi sebetulnya spiritnya apa? Kita berdoa kepada Tuhan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ada yang mau jawab? Ini Pak, di Yakobus itu kan sejarahnya bahwa itu surat untuk orang-orang Yahudi yang di Keluaran, Pak. Jadi apa yang Kristen yang karena teraniaya oleh orang-orang Yahudi non Kristen, Pak, sehingga dia ada banyak penyiksaan sehingga nasihat itu terjadi, Pak. Berbahagialah orang yang jatuh dalam pencobaan. Memang bukan cari-cari, Pak. Memang suatu keadaan sembuat-sembuat itu. Dan janganlah mbak kami dalam pencobaan itu berarti kita tidak boleh sombong, Pak. Masa diri kuat jatuh dalam pencobaan, enggak. Itu maksud itu bahwa jangan jatuh dalam pencobaan itu mungkin, Pak, mungkin itu yang saya maksud, supaya kita enggak sombong gitu, Pak. Apa itu, Pak, yang maksud Pak apa nih? Ya, bagus. Supaya kita jangan sombong. Saya Pak mau jawab. Silakan, Deviana. Maksud itu kita mohon belas kasihan Tuhan karena kita lemah. Kita mohon Tuhan menolong kita pada saat pencobaan. Bagus. Jadi sebetulnya kata-kata janganlah membawa kami ke dalam cobaan itu bukan mau menasehati Tuhan. Supaya Tuhan jangan membawa kita ke dalam pencobaan. Jadi Tuhan tahu loh Tuhan, ngerti loh Tuhan. Aku ini orang yang nggak kuat loh Tuhan. Jadi jangan membawa aku ke dalam cobaan. Nanti aku jatuh. Tuhan tidak perlu dinasihati gitu. Tuhan sudah tahu sebatas mana kekuatan kita. Tapi doa itu adalah, saya beberapa kali ya menekankan doa Bapa kami ya. Tangkap ini baik-baik. Doa Bapa kami itu adalah bukan doa memerintahkan Tuhan. Tapi doa Bapa kami itu adalah doa refleksi untuk diri kita sendiri.
Suatu doa refleksi. Kalau saya berdoa, jangan membawa kami ke dalam cobaan, karena saya sadar saya orang lemah. Dan saya perlu belajar bergantung mutlak hanya kepada bimbingan Tuhan dalam hidup saya. Karena saya orang yang begitu lemah dan begitu tidak berdaya. Jadi kata-kata janganlah membawa kami ke dalam cobaan bukan menasihati Tuhan, tapi menunjukkan betapa hidupku yang mudah jatuh ini akan hancur tanpa pertolongan dan tanpa kasih karunia Tuhan. Hancur saya. Nah, itu sikap menyadari betapa miskinnya kita di hadapan Tuhan dan betapa lemahnya kita di hadapan Tuhan. Ya, sekali lagi Tuhan tidak perlu diperintah-perintah dan tidak perlu dinasehati dan tidak perlu diingatkan, tapi Tuhan mau dalam doa kita merefleksi diri kita sendiri. Nah, ini ayat Yakobus pasal 1 ayat 2. Ya, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai percobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan dan seterusnya. Nah, ini awalnya pencobaan di ayat 3 jadi ujian. Jadi sebetulnya istilahnya itu antara pencobaan dan ujian itu bergantian. Nah, jadi ya memang tidak apa-apa pakai istilah ujian pun juga nggak masalah karena Tuhan tuh punya maksud yang baik dalam kita menghadapi ujian. Tapi kalau iblis pasti maksudnya jelek dan mau menghancurkan kita. Oke, saya berhenti sampai di sini. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan. Andi. Ya, Pak Liman. Itu kalau saya lihat Ayub itu apa kombinasi antara setan dengan Tuhan, Pak? Dan oh iya, jelas. Nah, untuk bedakan bagaimana, Pak? Kalau kita ketemu seperti itu, Pak, bingungnya apa, Pak, untuk bedakan salah satu pihak naik kelas, satu pihak menjatuhkan, Pak? Ya, Pak, bagaimana cara itu, Pak? Baik, saya sudah pernah mengajarkan ini, tapi saya tidak apa-apa, saya sharekan kembali. Nanti kapan-kapan saya sudah janji sebetulnya mau membahas Ayub, tapi sampai sekarang belum. Tapi gini, di Ayub itu saya kalau penerapan dalam hidup kita, kita tidak perlu bingung ini dari Tuhan atau dari setan. Kita tidak perlu bingung itu. Kenapa tidak perlu bingung? Karena semua yang terjadi dalam hidupku pasti sudah melalui tanda petik izin dari Tuhan. Atau pasti semua yang terjadi dalam hidupku ini dalam naungan perlindungan Allah. Dalam kendali ya Pak? Dalam kendali. Meskipun itu dari iblis, meskipun itu dari kemauanku sendiri, meskipun itu juga dari Allah, semua sudah dalam kendali dan dalam penetapan Allah, dalam izin Allah, dengan maksud dan tujuan yang baik untuk saya. Jadi maksud jeleknya iblis, tapi kalau diizinkan Allah terjadi dalam hidup saya oleh Tuhan, Tuhan yang mengizinkan, berarti maksud jelek iblis itu dalam perspektif Allah menjadi maksud yang baik buat saya. Seperti duri dalam daging. Itu jelas iblis menggocoh. Tapi dikatakan justru itu terjadi untuk kebaikan bagi Rasul Paulus.
Jadi sebetulnya tidak peduli itu iblis, tidak peduli itu Tuhan, semua terjadi untuk kebaikan bagi saya. Nah, jadi saya meresponi itu dengan belajar makin bergantung sama Tuhan, bersandar pada Tuhan, dan mengenal maksud Tuhan mengizinkan semua itu terjadi dalam hidupku. Ya, oke. Pak Andi, Ya, baik, Bu Willy. Sudah artinya pencobaan itu sudah ada ya, maksudnya pencobaan itu sudah ada, kita tidak bisa hindari gitu. Jadi inilah permohonan kita supaya Tuhan jangan biarkan saya jatuh ke dalam jurang itu. Gitu. Jadi pencobaan itu sudah ada, kita tidak bisa hindari, Pak. Tapi kita maksudnya mohon Tuhan supaya kita jangan jatuh di dalam jurang itu. Apa begitu maksudnya, Pak? Ya, sehingga kita selalu ada dalam ya, kita sadar kita punya kelemahan dan kita harus hati-hati dan minta Tuhan yang maksudnya kelemahan kita itu Tuhan juga yang tolong kita gitu. Ya, maksudnya kita menyadari justru dengan adanya pencobaan-pencobaan seperti itu, kita menyadari kelemahan dan kekurangan kita, dan kita belajar bergantung dan bersandar pada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Iya, karena kalau kita lihat ini kata-kata seperti janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, maksudnya Tuhan saya tidak mau ini pencobaan, padahal pencobaan itu tidak bisa dihindarkan gitu. Tetapi maksudnya kita perlu waspada gitu. Kita mohon supaya Tuhan ini menolong kita supaya kita jangan jatuh ke dalam jurang itu begitu. Ya sama Bu, apa yang tadi saya katakan itu juga seperti yang Bu Willy tadi ngomong. Bahwa memang itu menunjukkan bahwa kita itu manusia lemah yang membutuhkan, yang perlu belajar bersandar pada pertolongan dan belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa mengatakan jangan membawa kami dalam cobaan, kita menyadari aku kalau menghadapi sendirian pencobaan itu pasti aku hancur dan pasti aku kalah. Cuma eksensinya di sini Pak Andi, jujur ya, saya juga pernah alami begitu. Saya tidak menerima bahwa itu ada pencobaan. Saya rasa bahwa kita orang Kristen itu pasti dilindungi Tuhan. Tapi sebenarnya kita harus mengerti bahwa pencobaan itu ada dan tidak bisa dihindarkan. Jadi kita lebih bisa menerima bahwa kita harus berhati-hati. Tapi kalau tidak Pak, kita biasa dengan kita lihat orang-orang karismatik, mereka selalu bilang, oh jangan ini tidak akan ada terjadi di dalam diri saya. Nah kita juga bisa tersesat di dalam teologi yang demikian Pak. Padahal kita tidak mengerti bahwa pencobaan itu akan ada gitu, tidak bisa dihindari. Tapi kita harus menyadari bahwa justru itulah Tuhan juga mau kita sadar bahwa kita itu lemah dan bergantung sama Dia gitu. Ya itu semua tadi yang saya katakan tuh, itu yang Bu Willy tadi sebutkan itu semua yang tadi saya sudah tegaskan ya dalam pertemuan ini. Pak Andi. Ya. Saya ingin mencobain Anda sekarang, Pak. Ya, Anda bolak-balik mencobai saya. Ya, kan sesuai dengan materi pembahasan. Ini sudah lewat 10 menit, saya boleh bertanya atau kita lewatkan hari ini? Ya, kita lewatkan aja ya, karena sudah mestinya pasti nanti dipotong ini siaran kita ini. Tapi kalau di YouTube enggak, cuma di siaran RMC-nya pasti dipotong. Anda simpan dulu pertanyaan Anda untuk minggu depan ya. Pertanyaan ujian simpan aja Pak. Ya, kalau disimpan, kalau lupa ya penetapan Tuhan juga lupa Pak. Thank you. Ya, diucapkan dulu enggak apa-apa, boleh. Iya, silakan diucapkan dulu pertanyaannya. Ini kita tidak lulus dalam pencobaan karena makin saya mengucapkan tuh 5 menit, jadi 5 menit kita
akan selesai. Kalau panjang ya nggak usah deh. Nggak gini Pak, kita tahu pencobaan itu untuk mendidik kita. Tapi kalau karena pencobaan itu kita berkonflik dengan seseorang, gimana Pak? Apakah kita diem? Padahal itu menyatakan suatu yang baik untuk kedepannya. Tapi kalau nggak diucapkan, dia akan terus berulang. Kalau diucapkan akan mengakibatkan satu konflik. Jadi tolong dibahas minggu depan. Thank you Pak. Ya, saya jawab singkat aja. Bagi saya pencobaan yang terjadi dan dilakukan oleh teman kita yang kalau kita sebutkan itu menjadi konflik, saya akan mencari hikmat Tuhan, ya. Yang terbaik itu bagaimana? Kadang-kadang kita jengkel dengan teman kita yang mengucapkan hal-hal yang tidak benar dan kita harus ingatkan. Tapi kalau kita tahu bahwa dia ini sendiri masih dalam proses belajar dan bertumbuh, maka ya kita diajar Tuhan untuk belajar sabar. Sabar mengerti dan memahami orang lain yang masih butuh proses dan waktu untuk belajar. Kalau kita sudah lebih bertumbuh dari dia, kita ingat, kita sendiri pun masa lalu juga seperti itu. Ya, kalau orang lain mungkin tidak sabar sama kita, ya kita sudah didamprat, mungkin kita juga luka hati. Kita mungkin bisa putus asa gara-gara orang yang omongannya menjatuhkan kita. Seorang anak kecil itu bisa salah berulang-ulang. Kalau orang tuanya nggak mengerti dunia anak kecil, langsung didamprat, langsung dihina anak itu, dijatuhkan mentalnya, sehingga anak itu menjadi cacat mental. Tapi orang tua yang baik mengerti bahwa anak itu masih proses belajar. Tidak bisa sekali salah langsung dihancurkan mentalnya. Ya, kita harus sabar. Ya, itu yang bisa saya belajar dari firman Tuhan. Thank you atas jawabannya Pak. Itu curhat saya kepada seorang pendeta besar. Ternyata Anda sama seperti dia Pak. Thank you Pandi. Ya, Tuhan berkati Pak Elia, dan kita tutup dalam doa. Saya minta untuk Bu Tripi, silakan pimpin dalam doa. Bu Tripi mana? Mic-nya belum di unmute. Tidak ada. Ya, ini kadang-kadang orangnya, fotonya ada, orangnya nggak ada ya. Oke, saya minta Pak Liman pimpin doa buat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur Tuhan memberi kesempatan kami untuk belajar kebenaran melalui Zoom ini Tuhan, mengenai pencobaan yang temanya dengan pencobaan. Bila kami bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan berikan kekuatan pada setiap anak-anak Tuhan yang ada di Zoom ini, bagaimana menghadapi pencobaan dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, berkati Pak Andi terus dalam pelayanannya Tuhan, yang berkat terus melimpah pada anak ini Tuhan untuk kebenaran-kebenaran firman Tuhan, membawa banyak orang mengerti, makin mengerti, dan makin dewasa dalam kehidupan rohani. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kita mengucapkan syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih buat semua rekan-rekan.